Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wabarakatuh. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Baik, kita lanjutkan lagi pelajaran kita yang memasuki pelajaran ke-18. Setelah minggu lalu kita belajar di pelajaran ke-17, yaitu tentang pola perubahan kata dari mujarad. Ya, mujarad dari sulasi mujarad, yaitu kata kerja yang terbangun terdiri dari 3 huruf, ya, huruf aslinya itu 3 huruf, ya. Kemudian kita mencari turunan-turunannya, gitu ya. Turunannya itu yang membentuk kata benda, apa yang kita sebut atau yang disebut dalam bahasa Arab sebagai isim mustaq, ya. Isim mustaq yang kita pelajari ada 5 macam, yaitu ada isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, dan isim makan. Kalau isim zaman dan isim makan itu wazannya itu sama, jadi seringkali kita satukan saja. Jadi yang kita pelajari itu adalah 4 wazan untuk isim mustaqnya, yaitu masdar, isim fa'il, isim maf'ul, dan isim zaman. Nah, di minggu yang lalu, kalau lihat di tabel yang ini, kita sudah belajarnya adalah perubahan kata dari sulasi mujarad, dari kata kerja yang terdiri dari 3 huruf, ya, yaitu bab yang saya ambil sebagai contoh nih, ya, yang diberi nomor silang itu bukan bahasan kita hari ini. Kalau hari ini kita membahas tentang pola perubahan kata mazid 4 atau rubai mazid, gitu ya. Nah, yaitu kata yang mazid itu yang sudah mendapat tambahan. Sekarang tambahannya 4 dari sulasi menjadi rubai, dari 3 menjadi 4, tambahannya 1 huruf. Di sulasinya misalnya kita ambil wazannya ada fa'ala dari fi'il madinya. Kemudian kita lihat di mudorenya ada yaf'alu, ya. Jadi ya-nya itu di fathah. Ya-nya di fathah, ya, fa-nya disukunkan, kemudian ainnya di contoh ini adalah yang di fathahnya, ya, kemudian lamnya di domah. Kalau kita lihat kan fa'ala itu bisa jadi yaf'alu, bisa jadi yaf'ilu, bisa jadi yaf'ulu. Tetapi yang pasti ya-nya itu sama semuanya itu di fathah. Lamnya juga sama, semuanya di domah, gitu ya. Kemudian fi'il amarnya ada dari yaf'alu itu jadi if'al. Kemudian masdarnya yang contoh di sini adalah fa'lun. Kalau untuk yang sulasi mujarad, bentukan masdarnya yang boleh kita sebut sebagai tanda barangkali, ya, sebagai petunjuk adalah domah di huruf tengahnya. Meskipun sukun, ya, sukun di huruf tengahnya, fa'lun. Itu sebagai petunjuk dari masdar. Meskipun masdar itu petunjuknya tidak sekuat isim-isim yang lain, misalnya isim fa'il, gitu. Isim fa'il sangat kuat petunjuknya, yaitu sudah pasti kalau modelnya ada tambahan alif setelah huruf pertamanya, kemudian huruf keduanya, huruf tengahnya itu di kasroh, gitu ya, di fa'ilun,
itu adalah isim fa'il. Kemudian untuk isim maf'ulnya ada huruf mim di fathah gitu ya. Ini mimnya di fathah, maf'ul. Kemudian ada waw mati dan lun, maf'ulun gitu ya intinya. Jadi kita tahu bahwa di pelajaran awal ciri-ciri isim yang paling utama ciri isim itu kan ada alif lam di depan di awal ya, atau tanwin di akhir gitu ya. Itu yang utamanya. Dua tanda utama dari isim adalah itu. Isim ma'rifah alif lam, isim nakirah tanwin di akhir. Alif lamnya di depan, tanwinnya di akhir. Ada juga petunjuk yang lain, misalnya kasroh di akhir, tetapi harus dengan bantuan fiil, dengan bantuan huruf jar gitu ya. Jadi majrur, tanda majrurnya kasroh, atau dia menjadi mudhof ilaih misalnya gitu ya. Itu dia bisa jadi kasroh. Itu tanda isim. Nah, sekarang tanda isimnya nambah lagi. Isim maf'ul itu adalah ada mimnya gitu ya. Ada mimnya. Maf'ulun. Jadi mim di depan itu juga sebagai petunjuk secara umum itu adalah petunjuk isim ya. Kemudian di isim zaman dan isim makannya ada maf'alun gitu ya. Mau maf'alun atau maf'ilun ada di isim zaman dan isim makan ya. Tapi yang jelas isim maf'ul dan isim zaman itu ada huruf mimnya gitu ya. Huruf mimnya. Nah, sekarang kita masuk ke mazid, ke rubai mazid gitu ya. Kalau tadi sulasi mujarad, sekarang rubai mazid. Jadi sudah ada tambahan dari yang aslinya 3 menjadi 4 gitu ya. Jadi tambahannya satu huruf ya. Dari asalnya fa'ala yang 3 huruf, kombinasinya tuh di rubai itu ada 3 ya. Ada yang mendapat tambahan hamzah di depan, ada yang mendapat tambahan alif setelah huruf pertama, ada yang mendapatkan tambahan tasdid di huruf tengahnya gitu ya, ainnya. Jadi ketika menjadi rubai mazid, dia dari fa'ala itu menjadi kombinasinya bisa af'ala, bisa fa'ala, bisa fa'ala ya. Kalau kita lihat ya yang nomor 2 nih, fa'ala. Kalau kita nanti belajar kitabnya kan, kitab gundulnya tidak ada barisnya tuh, huruf hanya ada hurufnya aja, fa, alif, ain, lam. Itu tulisannya hurufnya itu sama dengan isim fa'il di sulasi mujarad. Lihat di kolom fa'il itu ya, fa'ilun, ada fa'ilun gitu. Itunya hurufnya sama, ada fa, ada alif, ada ain, ada lam gitu. Tapi yang satu adalah isim, yang satu adalah fi'il gitu, yang lainnya adalah fi'il gitu. Kalau fa'ilun itu adalah isim, kalau fa'ala itu adalah fi'il gitu ya. Nanti setelah kita belajar struktur, meskipun ketemu huruf yang sama, kita bisa mengidentifikasi ini sih jadinya fi'il gitu, ini jadinya isim gitu ya. Kemudian kemungkinan ketiganya adalah menjadi fi'il madinya adalah bentuknya fa'ala gitu ya. Nah, kemudian dari fi'il madi ini ya, fi'il yang artinya lampau itu telah masuk ke fi'il mudhari'nya. Kalau di sulasi mujarad dianya itu adalah fathah gitu ya, yaf'alu. Kalau di sulasi di rubai mazid ini, ya-nya itu di domah, yuf gitu ya. Jadi yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu gitu ya. Nah, di mujarad itu ainnya di fathah ya, mudhari'nya. Di sini kita ketemu ainnya di
kasroh. Jadi yang asalnya misalnya yaf'alu menjadi yuf'ilu. Nah, sepintas yuf'ilunya dibentuk yang rubai mazid ini seperti majhulnya di sulasi mujarad gitu ya. Bedanya sedikit. Kalau di sana kan kalau untuk mudorenya itu domahkan yang awalnya ya-nya betul jadi yu ya. Jadi yuf, tapi kemudian fatahkan sebelum yang terakhirnya. Jadi yuf'alu itu baru majhul. Kalau yuf'ilu dia maklum untuk untuk rubai mazid gitu ya, untuk yang mazid 4 huruf gitu. Jadi kita lihat petunjuknya bedanya dengan yang sulasi ya. Ya-nya itu berharokat domah, di sulasi fathah gitu ya. Yang kedua, kalau di sulasi ainnya itu berharokat fathah, sementara kalau di rubai mazid ini ainnya itu berharokat kasroh ya. Yuf'ilu, yufa'ilu, yufa'ilu gitu ya. Yufa'ilu. Jadi semuanya ainnya berharokat kasroh untuk mudorenya gitu. Ya. Nah, kalau untuk amarnya ini kita lihat ya, kalau di sulasi mujarad if'al gitu ya. Kalau di ini di mazid ya, rubai mazid dibalik tuh jadinya af'il gitu ya. Kemudian fa'il gitu ya. Jadi ainnya di rubai mazid ini semuanya di kasroh, karena kita lihat di di mudorenya kan di kasroh juga, karena kalau kita ingat ya belajar di pelajaran yang dahulu bahwa amar itu melihatnya dari mudore dengan membuang ya-nya, kemudian kita ganti ya-nya itu dengan hamzah kalau di sana gitu ya, kalau di sulasi mujarad. Tapi kalau di sini kan tidak selalu dengan hamzah jadinya gitu ya, yang hanya dibuang ya-nya aja gitu ya. Jadi asalnya yuf'ilu menjadi af'il gitu ya. Yufa'ilu jadi fa'il, yufa'ilu jadi fa'il gitu, itu di amarnya. Kemudian di masdar ya, seperti tadi saya sebutkan, di sulasi mujarad juga masdar itu petunjuknya itu dia sekuat dengan isim dibanding isim yang lain. Di rubai mazid, di mazid rubai ini juga sama, tidak sekuat petunjuknya itu dengan dibanding isim-isim yang lain. Kalau isim-isim yang lain ya, yang pasti semua isim kalau disulasikan yang diawali dengan mim itu hanya isim maf'ul dan isim zaman, isim makan. Kalau isim fa'ilnya kan tidak gitu ya, tetapi oleh tambahan alif dan ainnya di kasroh. Kalau di mazid rubai ini ya, yang 4 huruf ini semuanya diberi mim di depannya dan diharokati domah gitu ya, di mu semua, mau fa'il, mau maf'ul, mau zaman, mau makan, semuanya mu mulainya gitu ya. Kalau yang dari asalnya af'ala ya, af'ala, maka isim fa'ilnya menjadi muf'ilun gitu ya. Kita lihat semua ainnya itu di kasroh di sini juga gitu ya. Muf'ilun, mufa'ilun, mufa'ilun gitu ya. Jadi ainnya semuanya di kasroh. Untuk yang fa'il. Jadi cirinya fa'il itu di awal mendapat tambahan mim dengan harokat dhamma, kemudian harokat sebelum yang terakhirnya diberi kasroh ya. Muf'ilun, mufa'ilun,
mufa'ilun. Kalau bentuknya seperti itu, maka itu termasuk kategori isim fa'il bentuknya. Sementara untuk maf'ul, ya, untuk maf'ul, untuk isim maf'ul dan isim zaman serta isim makan, formatnya itu sama, yaitu mimnya semuanya diberi harokat domah dan ainnya diberi harokat fathah, gitu ya. Kalau tadi di isim fa'il harokat ainnya kan kasroh, sementara untuk isim maf'ul dan isim zaman serta isim makan, ainnya semuanya diberi harokat fathah. Jadi untuk maf'ul muf'alun, mufa'alun, mufa'alun, gitu ya, sama semuanya bentuknya, gitu. Nah, sementara kalau yang beda itu hanya untuk yang kasroh, yang isim fa'il saja, gitu ya. Nah, itu penjelasan dari tabel dan ciri-cirinya, ya. Sekarang kita lihat ini catatannya, ya. Jadi untuk fi'il yang mazid, baik rubai, humasi, atau maupun sudasi, ketika berubah menjadi isim mustaq, ada cirinya, ya. Yaitu untuk isim fa'il, cirinya ada tambahan mu di awal kata, awal kalimat, dan kasroh sebelum akhir, gitu ya. Sementara untuk isim maf'ul, isim zaman dan isim makan, bentuknya sama di depannya, yaitu dapat mu, ya, tetapi di akhirnya diberi harokat fathah sebelum akhir, ya. Jadi formatnya sama tuh untuk maf'ulun, isim zaman, isim makan, gitu ya. Mu di depan ditambah harokat fathah sebelum yang terakhir, gitu ya. Sementara isim masdar mengikuti sesuai pola yang ada seperti tabel di atas atau seperti yang ada di kamus lah, gitu yang utamanya. Nah, cara menentukan wazan dari isim mustaq, ya, ada 2 tahap yang harus dilakukan. Yang pertama, apabila isimnya berbentuk muannas, maka dikembalikan ke bentuk muzakkar, gitu ya. Dan apabila isimnya berbentuk musanna atau jamak, maka dikembalikan ke bentuk mufradnya. Kita lihat ya di atas kan ini di tabel ini semua wazannya, ya, 1 2 3 ini itu untuk domir yang tunggal dan muzakkar, huwa af'ala, huwa fa'ala, huwa fa'ala, gitu ya. Jadi muzakkar dan tunggal, muzakkar dan mufrad, ya. Jadi kalau ditemui asalnya itu tidak muzakkar, misalnya muannas, maka dia harus kita kembalikan dulu ke muzakkar. Kemudian kalau tidak mufrad, maka kita harus kembalikan dulu ke bentuk mufrad, gitu ya. Contohnya seperti ini. Kita ketemu ada satu kata mutahharatun, gitu ya. Mutahharatun itu ini bukan muzakkar nih, tanda karena ada tamarbutoh, ya. Tamarbutoh, maka harus dikembalikan dulu ke muzakkar. Mutahharatun, yaitu membuang tamarbutohnya dan mengganti harokat sebelum tamarbutoh yang asalnya fathah menjadi domatain, ya, yang asalnya mutahharo menjadi mutahharun, gitu ya. Mutahharun. Nah, ini sudah mufrad. Sudah mufrad, jadi tidak harus kita ubah lagi. Ya sudahlah, sudah mufrad kalau mutahharun mah, gitu ya. Mutahharatun itu mufrad. Kemudian kita lihat yang warna merahnya, tandanya itu adalah mu, ya, berarti kan isim. Semua isim, mau isim fa'il, isim zaman, isim makan, isim maf'ul, gitu. Mulainya dari mu, gitu ya. Nah, tapi ini haknya adalah huruf sebelum yang terakhirnya adalah fathah, mutahharun.
berarti bukan isim fa'il, karena yang satu-satunya yang kasroh itu adalah isim fa'il. Yang lain itu adalah fathah, ya. Jadi bentuknya itu mufa'alun, berarti dia bisa maf'ulun nih ininya, bentuknya tuh isim maf'ul gitu ya, bisa maf'ulun gitu ya intinya. Nah, lihat maf'ulun gitu ya. Berarti kan karena bentuknya mutahharun ya, mutahharun berarti kan ngikutinnya yang paling bawah nih mufa'alun gitu ya, mufa'alun mutahharun. Nah, ada pilihannya adalah itunya sama tuh, maf'ulun ataupun isim zaman ataupun isim makan, sama lah. Tergantung, kita sebut sajalah isim maf'ul gitu ya bentuknya, isim maf'ul. Nanti kalau dalam konteks kalimatnya akan terasa, oh ini sebenarnya isim zaman, meskipun bentuknya sama dengan isim maf'ulnya gitu ya. Atau, oh ini isim makan nih, meskipun sama dengan isim zamannya gitu ya. Kemudian kita lihat lagi contoh yang kedua. Al-muhsinina. Al-muhsinina itu kan isim, tanda isimnya ada alif lam di depan, berarti dia isim ma'rifah ya. Muhsinina, dia sudah muzakkar karena tidak ada ta marbutoh atau alif dan ta di akhir sebagai bentuk jamak muannats salim. Ini tidak ada. Ini adalah sudah muzakkar gitu ya. Tapi dia masih punya tanda jamak yaitu ya sukun dan na di akhir. Berarti kita harus mengembalikan dulu ke mufrad, yaitu kita membuang tanda jamaknya ya mati dan na-nya itu ya. Jadilah kalau kita buang tanda ma'rifahnya, alif lamnya kita buang juga tanda jamaknya, maka tertinggallah muhsi gitu ya. Muhsini. Nah, muhsini. Tinggal muhsini nih. Nah, kalau mau gitu, bentuk isim dasarnya adalah muhsinun gitu ya. Muhsinun. Ciri isimnya adalah mu dan kasroh sebelum yang terakhir. Berarti dia adalah ikut wazan yang muf'ilun. Muf'ilun itu bentuknya apa? Isim fa'il. Yang kasroh itu hanya isim fa'il saja. Kalau yang lain, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, ainnya itu di fathah gitu ya. Jadi dia isim fa'il. Kemudian lihat lagi contoh yang kata yang ketiga, al-muflihuna ya. Al-muflihuna itu juga isim. Tanda isimnya alif lam, berarti dia isim ma'rifah ya. Dia juga muzakkar ya, sudah laki-laki nih. Tapi dia karena dia muzakkar karena tidak ada ta marbutohnya atau ada alif dan ta di akhirnya. Ini adalah tidak ada. Berarti dia sudah muzakkar. Kalau gitu, kalau sudah muzakkar, kita tidak ada proses mengubah dulu ya. Biarkan dia muzakkar. Tapi ini masih jamak, jamak mudzakkar salim. Tanda jamaknya terlihat dari waw sukun dan na di akhir. Jadi karena itu untuk mencari bentuk dasarnya, isim dasarnya, kita buang tanda ma'rifahnya dan kita buang juga tanda jamaknya. Dapatlah muflihu gitu ya. Muflihu kan tidak ada tanda isimnya karena isim itu harus alif lam atau tanwin. Makanya jadinya muflihun. Nah, muflihun itu sudah jadi isim dasar. Dia itu muzakkar, dia itu sudah mufrad gitu ya. Dengan ciri isimnya adalah mu di depan dan harokat kasroh di huruf sebelum yang terakhir yaitu lam. Mufli gitu ya, muflihun. Berarti dia mengikuti wazannya muf'ilun ya. Kalau muf'ilun berarti bentuknya adalah wazannya fa'il gitu ya. Jadi itu adalah isim fa'il
gitu. Nah, itu contoh-contohnya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk mencari wazannya kita harus membentuk ke dalam isim muzakkar dan mufrad gitu ya. Kalau belum muzakkar kita buat muzakkar seperti mutahharatun gitu ya. Kalau belum mufrad kita buat mufrad seperti di contoh kedua dan ketiga, muhsinin dan muflihun. Asalnya jamak muzakkar salim dua-duanya. Kita ubah menjadi mufrad ya. Itu pelajaran kita tentang pola perubahan kata dari fi'il yang mazid rubai ya menjadi turunan isim mustaqnya gitu ya. Nah, sekarang kita dengan cara itu kan kita bisa melihat juga asal usul katanya itu dari fi'il apa gitu dibangunnya. Misalnya kita ketemu ada kata al-musrikati ya. Al-musrikati. Al-musrikati ini adalah isim. Tanda isimnya adalah ada alif lam di depan. Berarti dia ma'rifah gitu ya. Dan dia itu mu'annas karena ada tanda alif dan ta sebagai petunjuk jamak mu'annas salim gitu ya. Berarti kita harus mengubah dia menjadi muzakkar yang asalnya musrikatun gitu ya. Jadi buang tuh ta marbutohnya gitu ya. Pertama dari dari jamak ke tunggal dulu misalnya kita ubahnya. Urut-urutannya kan tidak harus mu'annas ke muzakkar dulu kemudian jamak ke mufrad. Bisa di urutannya bisa dibalik. Misalnya kita ngubah dulu ini dari jamak ke mufrad dulu. Dari al-musrikati menjadi musrikatun gitu ya. Musrikatun. Jadi buang alif dan ta-nya kemudian tambahkan tak marbutohnya gitu ya. Al-musrikatu kalau pakai alif lam. Kalau kita buang alif lamnya tinggal musrikatun gitu ya. Musrikatun. Kalau kita jadikan isim dasar yaitu harus muzakkar maka tunnya harus hilang. Jadi musrikun gitu ya. Musrikun. Asalnya musrika setelah tunnya dibuang. Tapi kan musrika mah tidak menunjukkan tanda isimnya. Jadi ubahlah harokat ka-nya menjadi domatain musrikun. Nah, itu ininya. Ciri isimnya berarti dia adalah ada mu di depan dan harokat kasroh di huruf sebelum yang terakhir yaitu ri gitu ya. Kalau gitu dia mengikuti wazannya muf'ilun. Muf'ilun itu bentuk apa? Kita lihat, oh ternyata muf'ilun itu adalah bentuknya fa'il gitu ya, isim fa'il. Kalau isimnya maf'ul kan dia harusnya muf'alun gitu ya. Artinya yang ada muf'ilun gitu. Kalau muf'ilun berarti isimnya adalah fa'il. Kalau isim fa'ilnya seperti itu ya, yang seperti muf'ilun itu fi'il madinya itu seperti apa? Kita lihat yang paling kanannya. Oh, itu af'ala. Berarti musyrikun itu ikut wazannya af'ala itu. Berarti dia adalah asyroka gitu ya. Bukan dari syaroka tetapi dari asyroka gitu. Jadi itu mencari asal usul dari sebuah kata benda gitu ya, dari mustaq kita bisa mendapatkan oh ini bentuk wazan fi'il madinya adalah seperti itu gitu ya. Nah, itu teori untuk pelajaran kita di pelajaran ke-18 mencari pola perubahan kata pembentukan isim mustaq dari fi'il mazid rubai, dari fi'il yang hurufnya 4 gitu ya. Setelah mendapatkan satu tambahan gitu. Nah, itu pelajaran kita di pelajaran 18. Jadi saya ingin mengingatkan kembali bahwa
Di pelajaran yang lalu kita sudah belajar variasi kata ya. Di pelajaran terakhir di pelajaran 17 itu pola perubahan kata dari fiil sulasi mujarot ya, fiil sulasi mujarot yaitu fiil yang 3 huruf, tiga huruf menjadi isim mustaknya gitu. Isim mustaknya isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman dan isim makan. Nah, sekarang juga kita masuk ke situ. Isim mustaq tetapi dari fiil yang bentuknya tidak fiil sulasi mujarad melainkan rubai gitu ya, atau mazid rubai fiilnya itu. Mazid rubai yaitu hurufnya 4 yang sudah mendapat satu tambahan huruf dari bentuk yang sulasinya gitu ya. Tambahan hurufnya ada yang di depan, jadi tambahan huruf hamzah di depan jadi fi'il madinya af'ala. Ada juga tambahannya adalah alif setelah huruf yang pertama menjadi fa'ala. Ada juga tambahannya yang ketiga adalah tambahan tasdid di huruf tengahnya. Jadi fa'ala. Itu pelajaran di fi'il mazid rubai kita gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya ya. Kita masuk ke latihan. Ini kita masuk ke latihan yang pertama. Surat Al-Baqarah ayat ke-5. Potongan ayatnya adalah wa ulaika humul muflihun ya. Sebelum kita terjemahkan, kita coba lihat katanya itu apa saja yang ada di situ ya. Pertama, wa itu satu kata. Kemudian ulaika itu satu kata juga. Kemudian hum itu adalah asalnya dari hum. Meskipun humu gitu ya, itu asalnya hum. Tapi karena alif lam mati kan nggak mungkin, nanti nggak bisa dibaca gitu. Karena itu mimnya dihidupkan jadi humul. Hum satu kata, al muflihuna satu kata. Jadi ini ada isi kalimat ini ada 4 kata. Wa dan ulaika mereka itu, hum mereka, al muflihuna orang-orang yang beruntung gitu ya. Nah, yang kita mau lihat adalah yang berwarna merah ini nih. Ini adalah al-muflihuna, itu adalah isim mustaq gitu ya. Isim yang dibangun dari kata kerja gitu. Artinya orang-orang yang beruntung. Kalau kita lihat terjemahannya, ini adalah jamak gitu ya. Dan betul tanda jamaknya adalah waw sukun dan na di akhir. Dia al-muflihun itu adalah isim ma'rifah. Dia adalah isim dengan tandanya alif lam di depan. Berarti dia isim ma'rifah gitu ya. Isim ma'rifah. Dia muzakkar nih. Dengan tanda apa? Tandanya tidak ada tamar butohnya. Gitu. Jadi dia adalah isim muzakkar. Dia juga jamak nih. Tanda jamaknya adalah waw sukun dan na di akhir. Gitu ya. Nah, kalau kita mau mencari wazannya, ya, kalau mau mencari wazannya kan kita harus mengubah itu semua. Pertama, nih ya, dari kata al-muflihuna kita buang tanda marifahnya, tinggal muflihuna. Muflihuna belum bentuk dasar karena dia masih menunjukkan jamak, ya, jamak mudzakkar salim. Jadi kita buang tanda mudzakkar jamaknya yaitu waw sukun dan na-nya. Tinggallah muflihu. Tapi kan kalau muflihu nggak kelihatan isimnya karena isim itu tanda utamanya adalah tanwin. Kalau nggak ada alif lam berarti dia harus dikasih tanwin. Maka hu-nya kita ubah menjadi domatain, muflihun gitu ya. Muflihun, oh ini
sudah jadi isim dasar nih. Isim dasar itu dia muzakkar dan dia mufrad gitu ya. Sudah isim dasar. Cirinya adalah mu di depan dan harokat kasroh sebelum yang terakhir. Berarti dia adalah isim mazid gitu ya. Itu ikut wazannya apa? Muf'ilun. Oh, kalau muf'ilun itu menurut tabel tadi di atas dia adalah bentuknya isim fa'il. Jadi isim fa'il tandanya adalah mu di awal kata dan harokat kasroh sebelum yang terakhir. Sementara isim yang lain, isim maf'ul dan isim zaman, isim makan, mu di awal kata dan harokat fathah sebelum yang terakhir. Jadi kalau jadi muf'alun, nah dia adalah isim maf'ul gitu ya, atau isim zaman, isim makan. Kalau ini ternyata muf'ilun bentuknya itu, berarti dia isim fa'il gitu ya. Dari kata madinya apa kalau gitu? Lihat lagi ke wazannya. Oh, dia mengikutinya kalau muf'ilun itu kan af'ala, berarti muflihun itu adalah dari aflaha. Gitu ya. Ketemulah asal usulnya dari isimnya yang asalnya bentuknya jama' muzakkar kita bentuk jadi mufrad dan muzakkar, kemudian kita lihat wazannya, kita lihat bentuknya sebagai apa. Kalau gitu kita refer ke tabel wazan, dia masuknya itu wazan yang mana fi'ilnya, ketemulah kata fi'il madinya gitu ya. Dari fi'il madi kita bisa lihat lagi di tabelnya fi'il mudhari'nya itu apa gitu ya. Itu yang pertama. Ini yang kedua. Contoh yang kedua adalah ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'uruna gitu ya. Itu kalau kita potong-potong ya, kata itu ada ala, ada inna, ada hum lagi, ada al-mufsiduna, ada wa, ada lakin gitu ya. Ada la, ada yash'uruna gitu ya. Gitu. Yang terjemahannya adalah ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah sesungguhnya mereka ya, mereka orang-orang yang membuat kerusakan dan tetapi tidak mereka menyadari gitu ya. Kita lihat al-mufsiduna yang warna merah itu ya. Yang warna merah itu adalah isim yang sedang kita pelajari. Isim nih. Isimnya isim apa nih? Dia isim dari sisi kepastiannya dia adalah isim ma'rifah. Tandanya adalah alif lam di depan ya. Kemudian dia itu jamak. Jamak, tanda jamaknya adalah ada waw sukun dan na di akhir ya. Dia adalah muzakkar karena tidak memiliki tanda muannas berupa ta marbutoh atau alif ta di akhir gitu ya. Nah, ini berarti dia jamak dan dia muzakkar gitu ya. Muzakkarnya sudah sesuai dengan isim dasar, tinggal kita ngerubah menjadikan mufrad. Caranya yang pertama buang dulu tanda ma'rifahnya alif lam. Kemudian buang juga tanda jamaknya waw sukun dan na. Maka tersisalah mufsidu. Mufsidu itu kan tidak memiliki tanda isim karena tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, maka mufsidunya harokat du-nya itu kita ubah menjadi domatain, mufsidun ya. Barulah dia menjadi isim dasar gitu ya. Isim yang mufrad dan merujuk pada muzakkar gitu ya, mufsidun. Ciri isimnya apa kalau gitu? Kita lihat yang berwarna merahnya adalah mu
di awal kata dan harokat kasroh si sebelum yang terakhir. Jadi mufsi, nah itu cocok dengan muf'i. Jadi wazannya adalah muf'ilun. Muf'ilun itu bentuk wazan apa? Wazannya fa'il. Berarti dia isim fa'il. Dari fi'il apa mufsidu itu? Dari isimnya, dari fi'ilnya afsada, yaitu dengan wazan af'ala. Kan af'ala itu membentuknya muf'ilun. Berarti afsada itulah yang membentuk mufsidun, ya. Itu contoh yang kedua. Sekarang kita lihat lagi contoh berikutnya. Yang ketiga. Ini yang ketiga nih. Ya, yang ketiga. Surat Al-Baqarah ayat 25. Walahum fiha azwajun mutahharatun. Nah, kita pilih potong-potong dulu ya. Ada wa, ada la, ada hum gitu ya. Jadi lahum itu seperti satu kata yang bersatu ya, padahal sebetulnya itu adalah dua kata yang bersatu. Ada wa, ada la, ada hum, sudah tiga kata. Fi satu kata berikutnya yaitu keempat, ha itu adalah yang kelima, azwajun itu yang keenam, mutahharatun itu yang ketujuh ya. Ya kalau kita lihat terjemahannya, wa dan la itu bagi, hum itu mereka. Fi di dalam, ha-nya gitu ya, di dalamnya. Azwajun itu pasangan-pasangan gitu, bentuk jamak taksir nanti disebutnya ya. Kemudian mutahharatun yang disucikan ya. Kita lihat wa itu huruf, la itu huruf, hum itu isim domir, fi itu huruf, ha itu isim domir juga pengganti lah ya. Kemudian azwajun isim juga, mutahharatun isim juga. Jadi ini adalah kalimat yang tidak ada fiilnya. Di dalam bahasa Arab itu biasa kalimat itu tidak memiliki fiil. Berbeda dengan di bahasa kita, bahasa Indonesia atau juga bahasa Inggris yang kalimat itu hampir selalu merupakan kombinasi dari isim dan fiil gitu ya, subjek dan predikat. Yang kita mau lihat adalah mutahharatun. Mutahharatun itu dengan tanda tak marbutoh, dia itu adalah mu'annas. Karena itu harus kita ubah menjadi muzakkar ya. Tapi dia sudah mufrad karena tidak ada petunjuk jamaknya. Kalau mu'annas jamak itu kan harusnya mutahharatun gitu ya, atau mutahharatin gitu. Jadi ada alif tak di akhir, berarti dia sudah mufrad nih. Tinggal kita buang taknya, ta marbutoh jadi mutahharo. Mutahharo itu tidak ada petunjuk isimnya, jadi baris harokat rohnya itu kita ubah dengan domatain. Mutahharatun. Cirinya berarti kan ada mu di awal dan harokat fathah ya sebelum yang terakhir. Berarti dia masuk kategorinya apa? Kalau fathah itu kan maf'ulun atau isim zaman, isim makan. Kalau di sini kan yang disucikan berarti bukan isim zaman, bukan isim makan, itu mah isim maf'ul gitu ya, yang disucikan. Maf'ulun gitu. Mengikuti wazannya mufa'alun. Nah, mufa'alun berarti mutahharun itu fi'il madinya adalah tohharo. Lihat di tabel wazannya apa? Fa'ala gitu ya. Oh, isim fi'ilnya adalah fi'il madi, tohharo wazannya adalah fa'ala gitu ya. Itu nomor 3. Kita lanjut lagi ke nomor 4. Kita latihannya sampai nomor 5 aja ya. Nomor 5 lah. Nanti nomor berikutnya kalian kerjakan sendiri nih. Sekarang kita lihat nomor 4. Surat Al-Baqarah
ayat 41. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ya, kita pilah-pilah kata-katanya itu ya. Wa itu adalah satu kata, aminu itu adalah satu kata juga, bi satu kata, ma satu kata. Jadi sampai wa aminu bima itu sudah 1, 2, 3, 4 ya. Anzaltu kata kelima, musaddiqan kata keenam, li kata ketujuh, ma kata ke-8, ma'a ke-9, kum ke-10. Jadi ada 10 kata nih. Kalimat yang kelihatannya pendek itu ada 10 kata. Jadi wa itu adalah dan. Aminu berimanlah gitu ya. Sebetulnya itu isim apa nih aminu nih gitu kan. Isim lagi fi'il apa nih? Oh ini fi'ilnya fi'il madi misalnya gitu ya, atau fi'il amar segala macam lah, sudah kita bahas ya kemarin. Berimanlah kepada ma apa yang anzaltu yang aku turunkan. Nah, jadi harus tu-nya itu ya terkandung kata aku itu muncul di tu ya, anzaltu. Ya, berarti ini adalah yang petunjuk domirnya ada di akhir adalah fi'il madi, anzaltu ya, fi'il madi yang telah aku turunkan. Nah, kemudian musaddiqan yang membenarkan, li bagi ma apa yang ma'a bersama kum kalian gitu ya. Sekarang kita mau analisis kata yang merah, warna merah itu musaddiqan. Nah ini sudah menjadi isim apa? Ini adalah muzakkar, sudah kita, karena tidak ada petunjuk muannasnya, tidak ada tamar butohnya, tidak ada alif dan ta di akhirnya. Berarti dia sudah muzakkar. Dan dia juga tidak punya petunjuk jamanya, yaitu wawu sukun dana atau ya sukun dana. Musaddiqan, dia sudah menjadi isim yang muzakkar dan mufrad. Tapi bentuk aslinya kalau merefer pada bentuk kuahnya itu adalah musaddiqun gitu ya. Musaddiqun. Berarti ciri isimnya apa? Mu di awal kata dan kasroh di huruf sebelum yang terakhir. Musaddiqun. Kalau gitu dia mengikuti wazannya mufa'ilun. Mufa'ilun itu bentuk apa dia? Dia bentuk isim fa'il. Ya, musaddiqun tuh. Kalau fi'ilnya apa? Fi'il madinya berarti soddaqo. Soddaqo itu ikut wazan apa? Wazan fa'ala gitu ya. Wazan fa'ala. Ingat bentuk wazan fi'il madinya di mazid rubah itu ada 4. Af'ala, fa'ala, dan fa'ala. Ini adalah ikut ke yang fa'ala gitu ya. Oke, ini contoh yang terakhir gitu ya. Nomor 5 nih. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun gitu ya. Ini kita pilah-pilah nih. Ada wa, ada keduanya Allahu, kemudian ketiga mukhrijun, yang keempat ma gitu ya, yang kelima kun, yang keenam tum, yang ketujuh taktumuna gitu ya. Kita lihat wa itu adalah huruf, artinya dan. Allahu itu adalah isim, lafzul jalalah, artinya Allah. Mukhrijun, dia adalah isim, tanda isimnya adalah
tanwin di akhir yang mengeluarkan. Ma itu adalah huruf gitu ya. Kun itu adalah fi'il sebetulnya dari kana gitu ya. Tum adalah isim, taktumuna dia masuk isim ya. Atau fi'il. Fi'il apa? Oh, ini ada petunjuk domirnya ada di depan ta. Kemudian ada waw mati, waw sukun dan na di akhir. Berarti dia adalah kalian. Kalian itu hum gitu ya. Taktumun, kalian sembunyikan gitu ya. Dan Allah yang mengeluarkan apa yang kalian adalah kalian sembunyikan gitu kalau perkataannya. Kita lihat mukhrijun ya. Mukhrijun itu isim ya. Kelihatan dari tanda tanwin dan bukan ma'rifah, dia sudah nakiro. Dia juga sudah dia adalah isim yang muzakkar, berarti sudah biarin tidak usah kita utak-atik lagi. Dan dia juga sudah mufrad, tidak ada petunjuk muzakkar salimnya gitu ya, waw sukun dana atau ya sukun dana gitu ya. Ini sudah mufrad, jadi dia sudah muzakkar dan mufrad. Sudah, berarti ini adalah bentuk dasarnya. Mukhrijun. Mukhrijun tanda isimnya itu adalah mu di huruf pertama, kemudian kasroh di huruf yang sebelum yang terakhir. Berarti dia ikutnya itu kebazan muf'ilun. Yang kasroh sebelum yang terakhir itu kan hanya satu, yaitu isim fa'il. Karena kalau yang lain mah fathah sebelum yang terakhirnya itu mau isim maf'ul, mau isim zaman, isim makan, ainnya itu adalah di fathah. Berarti mukhrijun itu dari isim apa, fiilnya apa? Dari fiilnya akhraja. Akhraja itu wazannya apa? Af'ala. Gitu ya. Jadi itu pelajaran kita di pelajaran ke-18 ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan cukup jelas, bisa difahami, bisa dipelajari ulang gitu ya. Dilihat lagi catatannya, didengarkan lagi penjelasannya, diulang lagi latihan-latihannya. Mudah-mudahan bermanfaat, mempercepat pemahaman kita, mempermudah pemahaman kita, sehingga kita bisa lebih memahami, yang kemudian bisa mencintai lagi Al-Quran, yang pada ujungnya bisa menjadi petunjuk bagi kita dalam hidup. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.